Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai geoteknik tambang untuk memenuhi ujian akhir semester kami. Dengan nama-nama kelompok di sini yaitu Gavan Mahulete dengan NIM 07300180019 dan saya sendiri Julieta Triani Abraham dengan NIM 07300180025. Ada Mela Chelsea Olivia 07300180032. Dan yang terakhir ada Muhammad Naufal Hisya Himendra dengan NIM 07300180070. Dengan outline yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada dasar-dasar kemantapan lereng, yang kedua analisa kemantapan lereng, yang ketiga penanganan dan perkuatan lereng, dan terakhir ada pemantauan lereng. Di dalam operasi penambangan, masalah kemantapan lereng atau yang biasa disebut dengan kestabilan lereng akan ditemukan pada penggalian tambang terbuka atau open pit, di tempat-tempat penimbunan atau overburden dan bahan buangan atau tailing disposal, di jalan-jalan tambang, pemotongan, dan di penimbunan biji yang biasa disebut dengan stockyard. Oleh karena itu, suatu analisis kemantapan lereng merupakan suatu bagian yang penting untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap kelancaran produksi maupun terjadinya bencana yang fatal. Pemantapan dari satu lereng diatur oleh kondisi geologi pada lokasi tersebut, bentuk dari keseluruhan lereng pada daerah tersebut, kondisi air tanah pada lokasi tersebut, dan teknik penggalian yang digunakan saat pembuatan lereng. Analisis kemantapan lereng mensyaratkan yang pertama, database geologi, yaitu struktur geologi dan informasi litologi, dan yang kedua ada deformasi massa batuan dan bidang diskontinu, pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya yang berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Adapun tujuan analisis kemantapan lereng sebagai berikut. Yang pertama, mengerti perkembangan, bentuk lereng alamiah dan proses yang bertanggung jawab terhadap berbagai ciri alamiah. Yang kedua, menilai kemantapan lereng jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, menilai kemungkinan kelongsoran yang melibatkan lereng alamiah dan lereng rekayasa, menganalisis kelongsoran dan mengerti mekanisme kelongsoran, serta pengaruh dari faktor lingkungan. Selanjutnya ada memungkinkan perencanaan ulang dari lereng yang telah runtuh dan merencanakan serta merancang pengukuran pengobatan dan pencegahan jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah mempelajari akibat pembebanan seismik terhadap lereng dan timbunan. Adapun pengumpulan data geologi dan geoteknik terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada data struktur, litologi, mineralisasi dan alterasi, pelapukan, hidrogeologi, serta karakteristik massa batuan. Yang selanjutnya adalah pengaruh tanah dan alterasi. Alterasi terjadi pada intrusi batuan beku yang mengalami pemanasan dan pada suhu tertentu memungkinkan masuknya air meteorik atau yang biasa disebut dengan meteoric water untuk dapat mengubah komposisi mineralogi batuan di beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji. Pada umumnya selalu berhubungan dengan zona batuan alterasi sebagai proses pembentukannya. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng. Selanjutnya adalah kerusakan akibat peledakan. Peledakan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran atau yang biasa disebut dengan drilling, di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam pendorongan. Dalam hal peledakan pun produksi skala besar, kerusakan akibat peledakan dapat sampai berpuluh meter ke massa batuan di belakang muka lereng, karena retaknya batuan dan terbukanya kekar akibat beban dinamik peledakan. Penetrasi gas peledakan dapat juga membuka bidang kontinu yang ada sampai jarak yang cukup jauh dari muka lereng. Selanjutnya di sini adalah perencanaan lereng. Pada awalnya, agar supaya lereng menjadi stabil, maka gaya-gaya yang diperlukan untuk mengakibatkan longsor harus lebih kecil daripada gaya-gaya yang ada, sehingga faktor keamanan akan menjadi lebih besar atau sama dengan yang satunya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bidang diskontinu terisi akan lebih mengurangi kekuatan massa batuan dibandingkan dengan bidang diskontinu yang tidak terisi. Bidang diskontinu terbuka akan lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang tertutup. Sedangkan bidang diskontinu berpermukaan halus lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang berpermukaan kasar. Dan yang terakhir ada bidang diskontinu yang berspasi rapat akan lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang berspasi lebar.
Dengan kata lain, dapat kita ketahui bahwa jika FK lebih besar dari 1,0, maka dapat dikatakan lereng tersebut stabil. Jika FK sama dengan 1,0, kemungkinan lereng tersebut tidak stabil, dan jika FK lebih kecil dari 1,5, menunjukkan bahwa lereng tersebut tidak stabil. Baik, terima kasih kepada saudari Julieta. Selanjutnya, saya Muhammad Nafali Syahimendra dengan NIM 07300180070. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa kemantapan lereng. Pendahuluan, gerakan tanah merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Analisis stabilitas lereng meliputi konsep kemantapan lereng, yaitu penerapan pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah dan keseimbangan batas plastis atau limit plastic equilibrium. Kemantapan atau kestabilan suatu lereng bergantung pada besarnya gaya penahan atau bisa disebut juga gaya yang menahan terjadinya suatu longsoran dan gaya penggerak atau bisa disebut juga dengan gaya yang menyebabkan terjadinya longsoran yang terdapat dalam bidang gelincirnya. Berikut merupakan faktor-faktor kemantapan lereng. Pertama yaitu keruntuhan pada lereng alami atau buatan disebabkan oleh adanya perubahan akibat topografi, seismik, aliran air tanah, kehilangan kekuatan, perubahan tegangan, dan iklim. Lalu ada jenis dan keadaan lapisan tanah atau batuan pembentuk lereng, bentuk geometris penampang lereng, tinggi dan kemiringan, penambahan kadar air pada tanah, berat dan distribusi beban, serta getaran atau gempa. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kemantapan lereng dapat menghasilkan tegangan geser pada seluruh massa tanah dan terjadi suatu gerakan. Tahanan geser pada setiap permukaan runtuh yang mungkin terjadi lebih besar daripada tegangan yang bekerja. Selanjutnya merupakan faktor keamanan lereng. Bisa kita lihat ada nilai faktor keamanan dan juga kejadian atau intensitas longsor. Bisa kita lihat nilai faktor keamanan mulai dari kurang dari 1,07, ada faktor keamanan antara 1,07 sampai 1,25, ada juga faktor keamanan yang lebih besar daripada 1,25, yang dimana jika nilai faktor keamanan lebih kecil daripada 1,07, longsoran terjadi biasa atau sering, kelas labil. Faktor keamanan antara 1,07 sampai 1,25, longsoran pernah terjadi, kelas kritis. Faktor keamanan lebih besar daripada 1,25, longsoran jarang terjadi atau kelasnya stabil. Selanjutnya merupakan jenis-jenis longsoran. Ada longsoran bidang atau biasa disebut juga plane failure, longsoran baji, wedge failure, ada longsoran busur, circular failure, dan juga longsoran guling, toppling failure. Berikut merupakan definisi daripada longsoran bidang atau plane failure. Suatu longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa bidang kekar, rekahan join, maupun bidang perlapisan batuan. Berikut merupakan persyaratan longsoran bidang atau plane failure. Bisa kita lihat, bidang gelincir dan rekahan tarik mempunyai strike sejajar dengan strike lereng. Bisa kita lihat pada gambar. Rekahan tarik adalah bidang vertikal dan terisi oleh air. Bisa kita lihat pada gambar. Air membasahi bidang gelincir lewat bagian bawah bidang rekahan dan merembes sampai di jejaknya pada muka lereng. Gaya W berat balok yang menggelincir, U adalah gaya angkat oleh air, dan V gaya tekan air di rekahan tarik bekerja di titik pusat balok sehingga diasumsikan tidak ada momen penyebab rotasi. Kuat geser T dari bidang gelincir adalah T sama dengan C ditambah S tan F, di mana C merupakan kohesi dan F adalah sudut geser dalam. Terdapat bidang rilis di kanan dan kiri blok sehingga hambatan di kanan kiri blok yang menggelincir bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada longsoran baji atau biasa disebut wedge failure. Longsoran baji terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan.
sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan join, maupun bidang perlapisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mela. Dipersilakan. Persyaratan longsoran baji. A. Bidang gelincir dan rekahan tarik mempunyai strike sejajar dengan strike lereng. B. Rekahan tarik adalah bidangan vertikal dan terisi air dalam SW. C. Air membasahi bidang gelincir lewat bagian bawah bidang rekahan tarik dan merembes sampai sejajar pada permukaan lereng. D. Gaya W merupakan berat belok yang mengelincir. U. Gaya angkat oleh air, dan V. Gaya tekanan air rekahan. E. Kuat geser dari bidang gelincir adalah T sama dengan C tambah S tang, di mana C atau kohesi dan F sudut geser dalam. Next. Longsoran busur. Jenis longsoran yang sering dijumpai terjadi di alam terkal. Longsoran berupa tanah, sedangkan pada batuan keras, jenis longsoran ini dapat berupa batuan yang sudah lapuk dan mempunyai bidang-bidang kontinu dan yang rapat ataupun menerus sepanjang sebagian lereng sehingga menyebabkan longsoran geser di permukaan. Next. Longsoran guling terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng yang terjal dengan bidang-bidang lemah yang tegak ataupun hampir tegak dan arahnya berlawanan dengan arah miringnya lereng. Longsoran ini bisa berbentuk belok ataupun bertingkat. Kondisi untuk mengelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringan bidang luncurnya. Tinggi belok dan lebar belok terletak pada bidang miring. Next. Penentuan faktor keamanan dapat dilihat rumusnya pada gambar di samping, yaitu mempunyai nilai parameter kuat geser dan prediksi tekanan air pori, struktur tubuh bendungan, investigasi di lapangan, kompatibilitas tegangan-tegangan dari material, fondasi dan tubuh bendungan, kualitas pengawasan konstruksi, tingkat bendungan, penilaian berdasarkan pengalaman di masa lalu terhadap bendungan tipe urangan. Next. Penanganan dan perkuatan lereng. Pendahuluan. Metode yang digunakan seperti pengurungan massa tanah, pembuatan trough ataupun matching berm, drainase bawah permukaan, drainase permukaan, perbaikan struktur sungai, pemanfaatan vegetasi dapat dikategorikan sebagai metode kontrol penanganan dengan angkut tanah, perkuatan geotenesis, solider pelis, cerucuk, dinding penahan tanah, dan brojong dapat dikategorikan sebagai metode perkuatan. Perkuatan lereng merupakan struktur perkuatan yang ditempatkan di tebing sungai untuk menyerap energi air yang masuk guna melalui suatu tebing alur sungai atau permukaan lereng tanggul terhadap erosi dan limpasan gelombang ke darat dan secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur sungai atau tumbuh tanggul yang dilindungi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Agam. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gavin Yamrudin Putra Molete dengan NIM 0731819. Di sini terdapat dua faktor yang menyebabkan kestabilan lereng. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan naiknya tegangan, meliputi naiknya berat unit tanah karena pembasahan, adanya tambahan beban eksternal bangunan, bertambahnya kecuraman lereng karena erosi alami atau penggalian, dan bekerjanya beban goncangan.
Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kekuatan meliputi absorpsi air, kenaikan tekanan pori, beban gonjangan atau beban berulang, pengaruh pembekuan atau pencairan, hilangnya sementasi material, proses pelapukan dan tenggangan berlebihan pada lempung yang sensitif. Kemudian terdapat 3 klasifikasi perkuatan lereng. Yang pertama perkuatan lereng tanggul atau disebut dengan lift refitment. Yang kedua perkuatan tebing sungai atau disebut dengan low water refitment. Dan yang terakhir perkuatan lereng menerus atau yang disebut dengan high water refitment. Nah, terdapat 8 jenis-jenis perlindungan lereng. Yang pertama gembalan rumput, yang merupakan suatu perlindungan lereng yang umum digunakan untuk melindungi tanggul dari hempasan air hujan agar tidak terjadi erosi atau gusuran dari rumput. Yang kedua, hamparan anyaman dahan willow, yang merupakan penahan sungai yang cocok untuk arus sungai yang tidak deras dengan kemiringan lereng yang lebih landai dari 1:2 dari anyaman dahan willow. Yang ketiga, hamparan anyaman berisi batu, yang merupakan perkuatan lereng yang digunakan pada bagian sungai yang senantiasa terjadi pukulan air, tetapi arusnya tidak deras. Yang keempat, bronjong kawat silinder, yang merupakan batu kali yang didapat dari sungai atau batu bedah dapat ditempatkan di atas permukaan lereng yang akan dilindungi. Kelebihan dari bronjong kawat silinder adalah kekerasannya yang tinggi, fleksibel, dapat dikerjakan dengan cepat, dan cukup ekonomis terutama untuk perlindungan lereng secara darurat atau sementara. Yang kelima, blok beton, yang merupakan perlindungan lereng yang menghubungkan antara balok-balok beton yang berdekatan. Yang keenam, pasangan batu, yang merupakan perlindungan lereng yang terbuat dari batu yang biaya paling murah daripada perlindungan lereng lainnya. Yang ketujuh, pasangan blok beton, yang merupakan perlindungan lereng yang terbuat dari pasangan blok beton yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, jenis perlindungan lereng, yaitu perkerasan dengan beton, yang merupakan perkuatan lereng dengan beton yang dicorkan langsung pada lereng sungai yang telah disiapkan tulangnya, dan petakan-petakan ini dibatasi dengan beton bertulang. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemantauan lereng, yang dimana lereng yang tidak mantap biasanya dikarenakan adanya asumsi penyederhanaan dari karakteristik masa batuan yang kompleks yang menghasilkan ketidakpastian dan kemungkinan kegagalan desain yang berhubungan dengan geoteknik. Pada dasarnya, pemantauan adalah pemeriksaan dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu ketidakstabilan agar kemudian dapat diambil suatu tindakan perbaikan. Jadi pemantauan lereng ini dilakukan pemeriksaan dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu ketidakstabilan agar kemudian dapat diambil suatu tindakan perbaikan apabila terjadi suatu ketidakstabilan dari lereng suatu perusahaan pertambangan, agar tidak terjadi apabila tidak secara teliti, maka akan terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality dan mengakibatkan penutupan dari perusahaan tambang tersebut bisa terjadi. Nah, selanjutnya pengamatan visual rekahan tarik. Rekahan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah pit. Perpindahan ini tidak dapat dideteksi dari lantai pit. Sangat penting untuk secara reguler menginspeksi crash dari high wall di atas daerah penambangan aktif. Akses yang aman harus terus dijaga di daerah yang langsung berada di lokasi penambangan aktif. Inspeksi dengan frekuensi sering mungkin diperlukan selama periode musim hujan dan peledakan yang besar. Nah, di samping ini merupakan suatu gambar lereng, di mana dari lereng ini terjadi longsoran guling atau topping failures. Dan yang di sini merupakan tension cracks atau retak tegang. Retak tegang. Sini rotational failures atau kegagalan rotasi. Di kegagalan rotasi ini. Dan yang di sini disebut dengan sudut patahan atau angle of break. Nah, dari sini ke sini disebut dengan caved rock zone atau disebut dengan zona batu gua. Zona batu gua. Ini zonanya berbentuk seperti gua.
Kemudian dari sini ke sini disebut dengan fracture zone atau apa, zona retak, zona retak. Nah, dari sini ke sini disebut dengan continuous subsidence zone atau apa, zona penerusan terus-menerus. Jadi zona ini dari sini ke sini tidak terjadi zona retak karena tidak ada pengkisan dari air maupun udara. Namun apa, lama-kelamaan bila terjadinya pengkisan dari air maupun udara, maka akan terus apa, terjadi apa, zona retak, dan kemudian bisa terjadi juga apa, longsoran, berbagai macam longsoran. Nah, kemudian dari sini ini disebut dengan angle of subsidence atau apa, sudut penurunan. Ini sudut penurunan. Dan kemudian apa, di sini angle of fracture initiation atau apa, sudut inisiasi fraktur. Nah, selanjutnya pengamatan air visual tidak normal. Perubahan aliran langgeng pada sumur-sumur penirisan atau perubahan pada hasil pembacaan piezometer juga dapat menunjukkan pergerakan subsurface yang telah memotong muka air tanah. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Nah, yang terakhir pengamatan visual peredutan atau rayapan. Di sini ada suatu gambaran lereng yang melendut, yang mengindikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain dari terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan, misalnya pergerakan pohon pada keras lereng. Jadi indikator ini dapat dilihat dari terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan. Sekian dari pemaparan dan pembahasan materi kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.